Nah ini si jenius nih, si jenius. Nanti ini ada pertanyaan yang sangat bagus sekali nih teman-teman. Jadi cuman baru saya jawab kali ini ya, di video kali ini ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi ada yang menanyakan nih, Bang, gimana sih cara menggiringkan merpati yang ngangkat, tapi dia kalau ada temennya itu mau giring keras, tetapi kalau nggak ada temennya dia nggak mau giring, Bang. Gimana itu, Bang? Ini mudah-mudahan sama ya, kejadiannya sama nih dengan punya kalian. Jadi kalau nggak dicontohkan atau nggak dipraktekkan, saya ngebahasnya atau ngasih taunya itu susah. Nanti susah dimengerti. Nah ini satu persatu. Nah ini nih, oh, set. Jadi maka tuh giring ketika banyak temennya saja nih, tetapi ketika disendirikan atau cuman hanya ada satu pasang merpati, nah merpatinya itu nggak giring. Itu kenapa? Jadi gini teman-teman, banyak faktor yang mempengaruhi merpati giringnya ngangkat seperti itu. Jadi di sini ada ini 4 contoh nih. Yang pertama itu biasanya merpati baru giring atau baru dijodohkan terus giring. Itu biasanya merpati yang seperti itu, giringnya seperti itu. Jadi ketika di sini nih giring. Nah ini saya contohkan saja nih. Aduh ini si Raja Pukul yang bantai si jenius nih. Nah ini ada si jenius ya yang nanya kan, Bang, ketika saya ngelatih si rampok tuh, kenapa sih si jenius itu nggak dibawa ke lapak CTS, nggak sekalian aja, kan ini kan merpati kolong, Bang. Ini posisinya giring teman-teman tuh, giring juga keras dan bagus. Cuman ini belum fokus ke betina, tetapi ya alhamdulillah pernah dibawa ke lapak CTS juga, bagus. Ini jatuhnya bagus. Cuman ini yang faktor yang paling itu apa sih, yang saya nggak mau dibawa ke lapak CTS, merpatinya seperti ini nih teman-teman tuh. Bagian sayapnya itu pada ambrol atau pada rusak, saya juga nggak tahu nih kenapa. Jadi bagian ujung sininya pada grepes, ini nggak tahu kutu, nggak tahu gimana nih, saya juga nggak ngerti. Nggak tahu karena udara lembab di dalam gupon terus menerus kelamaan. Tadinya soalnya ini habis mengerami telur, jadi lama sekali ya, 21 hari. Cuman pas itu nggak jadi telurnya, nggak menetas. Nggak memperhatikan sayap ini nih, sayap si jenius tuh. Jadi kasihannya kalau dibawa terbang juga, barangkali ada yang faktor lain. Nih jadi si jenius ini contoh saja ya. Saya contohkan ini, mudah-mudahan sama dengan merpati yang teman-teman alami nih. Jadi ketika di sini nih si jenius giringnya keras nih. Jenius. Nah, ini agak bingung si jenius. Nah ini nih udah mulai. Ini si Raja Pukulnya nakal, tuh dibantai semua sama si Raja Pukul. Raja Pukul. Nah ini kan kadang ada kayak gini nih, tuh si Raja Pukul kadang ngejer-ngejer nih, tuh. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan ini nih. Jadi kan ini nih si jenius nih, tuh teman-teman lihat sendiri di sini terbangnya, giringnya itu keras atau kenceng. Kenapa ini kayak gini? Tetapi nanti ketika sendirian atau saya bawa ke suasana lain, ini giringnya 180%, bahkan 200% berubah drastis. Kenapa? Karena yang pertama, si jenius ini sama betina ini belum pernah bertelur. Nah, ketika mengerami telur pun itu saya pancing dengan telur palsu. Kemudian saya kasih telurnya siapa ya? Si Neros kalau nggak salah sih. Ketika sudah mau mengerami, terus telur palsu saya ambil, saya ganti pakai telur Neros. Nah, suruh jadi babuan dulu tadinya awalnya. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ini kayak gini nih ya. Nah, jadi faktor yang pertama yang membuat merpati itu selalu angkat giringan atau nggak mau giring keras atau nggak mau giring ngeket, nggak mau giring apa lagi ya. Pokoknya giringnya nggak bagus-bagus aja. Tetapi kalau tuh merpatinya mana lagi? Kalau dipanas-panasin ada apa ini dia mau tuh. Tetapi kalau sendirian nggak mau.
Nah ini kan mau lagi nih. Kadang merpatinya no respon atau no apa ya, gimana ya, nggak cuek lah sama si betinanya kalau sendirian. Terus kalau di tempat berbeda juga kadang dia nggak respon. Nah tuh kan aneh. Tuh dia. Nah dia lebih makanin apa, bebatuan, kan jelas-jelas aneh. Mungkin teman-teman ada yang sama yang seperti ini. Ini yang pertama yang jelas ini. Biasanya itu merpati pikan baru pertama kali dijodohkan, belum pernah bertelur. Nah kalau ini kan sudah dewasa, cuman ini belum pernah bertelur dengan betinaan ini karena ini betinaannya betinaan baru nih. Maksudnya baru itu baru saya jodohkan. Ini kan aslinya ini dulunya punya siapa sih ya? Si jantannya hilang, ini hilang di ketika dilepas itu nggak pulang, nggak tahu kemana. Mungkin ada yang nangkep. Nah ini kan dulunya warnanya itu coklat pelontang nih. Ininya betinanya saya ganti dengan ini karena ini sudah lama sekali lenje, udah berancak. Terus juga lebih cocok pakai ini, giringnya lebih bagus tuh. Tetapi kenapa ketika dimainkan, ketika sendirian ini nggak ada temennya, nggak ada merpati lain, itu giringnya berbeda. Nah ini wajar karena ini merpati yang belum pernah mengerami telur. Terus juga merpatinya belum mapan, biasanya seperti itu. Nah ini kan kayak gini nih. Tuh teman-teman nggak usah ragu ya. Jadi mainkan saja kalau teman-teman merpatinya nih maunya ada temennya saja. Ya udah jangan latih atau jangan memainkan secara sendirian. Harus dengan merpati lain usahakan. Jadi biar giringnya tuh bagus. Nah seperti ini. Nah ini kan giring, tetapi ketika teman-teman bawa pulang lagi atau di rumah mau dimainkan di mana gitu ya. Tetapi merpatinya itu nggak mau giring atau nggak, bahkan nggak ngejar ke betinanya sama sekali. Diam aja seolah-olah kayak merpati nggak giring. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam kandang, nguber-nguber, matuk-matuk, seperti itu. Jadi itu wajar dan normal, itu biasanya merpatinya belum tahu telur. Terus juga kalau dari apa sih, merpati biasa atau merpati liaran juga semua bisa giring. Cuman tingkat giringnya ada levelnya tertentu. Jadi pembawaan dari si merpatinya. Jadi langkah yang harus teman-teman lakukan yaitu usahakan melatihnya jangan sendirian. Selalu mencari teman penghobi lain atau merpati lain agar merpatinya itu terbiasa. Nah terus juga jangan diterbangkan dulu. Usahakan naik turun seperti ini nih. Kalau teman-teman si ini. Nah ini nih. Nah, nyebelin kan kalau merpati kayak gini giringnya tuh. Tuh, kalau saya mah sudah terbiasa dengan merpati yang seperti ini nih, teman-teman. Ini bukan giringnya jelek, ini nanti saya bisa giringkan secara keras dan semaksimal mungkin ini bisa, teman-teman nih. Gampang, mudah untuk menggiringkan merpati yang seperti ini. Cuman kuncinya kalau itu kita harus sabar, apalagi punya teman-teman yang saya tidak ketahui apa, jadi nggak tahu jelas itu merpatinya kayak gimana, maunya kayak gimana. Saya simpan dulu di sini, saya ambil contoh lagi nih. Ini nih. Nih si preman. Tuh giringnya kayak gini, males-malesan. Tetapi mau giring kan. Ini juga sama nih, si preman gak bertelur nih si betinanya. Tuh giringnya seperti ini. Kadang ada apa, ada merpati lain juga giringnya kurang ya. Ini yang ngegaji kayaknya sepertinya nih. Tuh. Jadi kalau ada merpati lain cepet giringnya tuh. Nah terus juga kalau teman-teman yang misalkan ini merpatinya sudah pernah bertelur ya, bertelurnya itu jadi gimana ya, udah lama, udah punya anak, udah lancar, bertelurnya itu udah pokoknya udah banyak aja, udah nggak terhingga atau nggak terhitung. Terus giringnya seperti ini, itu ada yang salah dalam perawatan. Terus biasanya merpati dalam posisinya itu giring kendor atau habisnya siklus giring. Nah langkahnya gimana bang? Pisahkan dulu merpati jantan dengan merpati betinanya itu, teman-teman pisahkan dulu selama 1 minggu. Jangan 1 hari atau 2 hari atau 3 hari, jangan ditawar. Selama 1 minggu. Terus usahakan juga merpati betinaannya nih, kalau teman-teman mau giringnya keket, giringnya keras, giringnya ngotot, keketnya parah. Kalau saya giringkan merpati itu padahal nggak digiringinnya, tapi bisa hancur kepalanya. Merpatinya juga dari pasar ada. Si jaguar itu, waduh, giringnya jos, Margo Jos itu tanpa obat, tanpa, pokoknya nggak dikasih jamu atau segala macam. Hanya perawatan saja, kebetulan si betinanya cocok jadi jos.
Jadi yang harus teman-teman lakukan, yang pertama ketika mengalami merpati yang seperti itu, pastikan dulu merpatinya sudah pernah bertelur belum, sudah mengerami telur belum. Kalau sudah semua, berarti itu posisi dalam posisi merpati giring kendor atau habisnya masa giringan. Teman-teman juga bisa cek, banyak ini di playlist saya membahas merpati, cara menggiringkan merpati, baik untuk khusus pemula, menggiringkan merpati dengan cara cepat, menggiringkan merpati dengan mudah, menggiringkan merpati yang baru dijodohkan, menggiringkan merpati yang susah jodoh atau susah giring. Jadi merpatinya susah jodoh nih, terus nggak mau giring, ada itu semuanya banyak. Jadi teman-teman yang baru hadir atau baru menyaksikan video saya ini, channel ini, teman-teman wajib subscribe. Jadi biar teman-teman itu nggak ketinggalan informasi update tentang seputar merpati. Nah terus juga ini ada yang bilang nih, bang kok jadinya ngelatih kolong terus bang. Jadi di bulan Ramadan ini karena merpati balapnya itu tempat latihannya itu jauh dari kandang atau dari kandang saya ini jauh, agak jauh ke sana. Jadi nanti memakan waktu, terus juga nanti siang hari. Karena ini posisinya di bulan suci Ramadan, jadi saya nggak bisa main dulu ke lapak balap. Tetap saya masih ngelatih merpati balap juga. Ini si Raja Pukul juga masih dalam proses latihan di sini dekat-dekat. Terus ada si ini Putra Petir sekarang sedang bertelur. Terus ada si siapa lagi tuh ya? Itu ada si Semper Angin masih dilatih. Jadi tetap semua jenis merpati saya, insya Allah nanti juga saya mau buat kandang untuk khusus merpati kolong. Nah kalau di belakang saya ini nih, ini khusus merpati balap. Jadi nanti kalau insya Allah ya, kalau ada rezeki nanti di bagian sana saya buat kandang lagi khusus merpati kolong. Jadi biar nggak tercampur-campur. Jadi nanti karena setiap giringan A itu saya nanti mainnya di balap. Nah giringan B, karena B kan di balap itu sepi. Nah, sedangkan di kolongnya itu rame. Jadi saya habiskan waktunya di kolong. Jadi dua-duanya, teman-teman. Jadi saya juga masih belajar di dunia perkolongan. Nah, alhamdulillah kemarin-kemarinnya itu si siapa? Si Rampok Jos. Nah, kita kembali lagi nih. Kita bahas lagi nih yang merpati yang susah giring atau ngangkat terus. Merpatinya itu nggak mau giring keras, nggak mau giring ngeket. Jadi solusi yang pertama, pastikan dulu kondisi merpatinya itu gimana, dalam keadaan gimana. Kalau bang, saya baru beli nih, saya nggak tahu. Kalau teman-teman bingung nggak tahu, udah pisahkan aja, ces. Jantan sama betinanya pisahkan selama 1 minggu. Nanti ketemukan lagi dalam 1 minggu. Nah itu saya sudah pernah bahas cara mengatasi merpati yang giring kendor. Itu biasanya habis giringan, jadi merpatinya ngangkat terus sebelum merpati betinanya bertelur. Jadi akan ngangkat terus. Nah kalau teman-teman mau giringnya ngeket atau keras, ya dipisahkan. Nah terus kalau teman-teman udah pasti udah yakin nih, tapi udah bertelur, itu biasanya merpatinya telat bertelurnya si merpati betinanya. Langkahnya gimana? Teman-teman bisa carikan betinaan dengan warna yang sama, kesukaan si jantannya, terus yang rutin bertelur. Nah ada juga merpati yang tidak menyukai warna betinanya, ada. Jadi mengakibatkan giringnya itu ngangkat terus. Ngangkat itu dalam artian baru angkat giringan. Jadi sampai 3 hari, 2 hari, 1 minggu itu nggak nambah-nambah giringnya, nggak meningkat, bahkan nanti menurun. Jadi untuk minimalisir kegagalan, karena saya juga nggak tahu persis ini merpati teman-teman itu berada di posisi mana. Kalau habis cabut telur bang, nih Sumama habis cabut telur bang, terus itu nggak giring-giring. Nah ini juga ada pertanyaan lagi nih, bang habis cabut telur itu giringnya berapa hari setelah habis cabut telur? Jadi pada umumnya merpati setelah cabut telur itu 2-3 hari itu baru giring, itu angkat giringan. Terus keempat harinya itu biasanya giring keras untuk merpati yang cabut telur. Nah itu juga harus ada faktor perawatan dan pemeliharaan yang ekstra juga ketika merpatinya mengerami telur. Nah jadi di sini kembali lagi ke pertanyaan teman-teman, bang merpatinya anggap ini habis cabut telur, tetapi merpatinya selalu angkat giringan sampai bertelur lagi bang. Itu kenapa bang? Mungkin teman-teman yang pertama kurangnya perawatan, kurangnya vitamin, kurangnya tingkat jemur. Nah teman-teman jangan dianggap remeh atau sepele. Menjemur merpati juga itu bagus untuk meningkatkan giring merpati. Tanpa obat pun kalau teman-teman rutin
menjemur merpati setiap pagi hari, insya Allah itu merpati dengan sendirinya karena mendapatkan energi panas atau vitamin D yang tercukupi yang secara alami, sehingga merpatinya itu mudah giring secara alami. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya budget atau minim budget untuk membeli jamu, nggak usah pusing. Atau teman-teman pengen membuat jamu nih, nggak ada uangnya, terkendala dengan modal atau uang dan segala macam, itu ada yang murah dan gratis, yaitu dari alam saja sudah menyediakan. Jadi cukup jemur setiap pagi. Jemurnya jangan terlalu lama, 1-2 jam saja sudah cukup. Tergantung dari kondisi merpatinya, terus juga tergantung dari usia merpatinya, piyikan atau udah dewasa atau sudah indukan. Jadi teman-teman harus pahami itu semua. Parunya sudah ngebuka, ya udah kita dinginkan, terus kita istirahatkan di tempat agak teduh, terus baru dimasukkan ke dalam kandang. Berarti kemampuan merpati ini cukup 1 jam. Nah ini kan tuh padahal nggak dijemur udah kelihatan kecapean. Ini kenapa? Karena satu, merpatinya belum mendapatkan perawatan kayak mandi, jemur rutin itu belum pernah nih. Terus kedua, merpatinya juga masih cukup umur, jadi masih sangat muda. Nih kalau teman-teman tahu nih, girinya ini mukul-mukul teman-teman, ceplak-ceplak nih. Kalau girinya sesungguhnya, tetapi ini sudah habis giringan, masa giringnya ini udah habis, jadi giringnya seperti ini, suka blekur-blekur. Nah ingat juga tuh, ditandai juga merpati yang habis giringan itu biasanya dia suka bekur. Jadi kalau udah beberapa hari, terus merpatinya itu selalu aja bekur-bekur. Tuh kayak gini nih. Jadi nggak mau diam tuh, bekur-bekur aja. Ini pertanda ini siklus giringnya sudah habis. Ini kalau nggak ada merpati lain itu giringnya nggak bisa keras, bahkan nggak giring, bahkan acuh dengan si betinanya. Nah langkahnya ya kita harus pancing telur dulu. Terus kalau mau mengerami telur ya syukur, biarkan suruh mengerami telur. Nah kalau nggak mau mengerami telur ya kita pisahkan terlebih dahulu. Kalau untuk ke betinanya sih ini udah suka tuh. Ini kan giringnya bagus nih, tapi kadang suka blekur-blekur tuh. Tuh, kedengerannya teman-teman, bekur-bekur ya tuh. Jadi kita hapus dulu, hilangkan biar merpatinya itu gimana ya? Nggak giring dulu, usahakan tidak giring dulu. Jangan sampai giring. Nah, kalau teman-teman mau giringnya meningkat, ini dihapus dulu, jangan sampai giring dulu nih. Cara menghapusnya itu bisa dipisahkan atau bisa diganjel dengan telur. Nah setelah nanti sudah nggak giring, merpatinya udah nggak kayak gini, nggak giring, baru kita lakukan penggiringan lagi. Nah itu biasanya dalam 3 hari merpatinya akan giring keras. Nah oke teman-teman, mungkin segitu saja nih video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Juga mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang pemula yang belum tahu cara gimana sih menggiringkan atau meningkatkan giring merpati agar giringnya ngeket, agar giringnya keras. Oke, sekian saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.